breakout session di ruang ini dalam diskusi on the variable energy development in Indonesia Solar PV. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu sekalian. Very good morning to our guests from abroad. Thank you for coming for this conference, and we appreciate your participation. And welcome to the discussion on the variable energy development in Indonesia for solar PV. I, Andika Prastawa, the second chairman of the METI, will serve as your moderator for the discussion this morning. Saya Andika Prastawa dari Ketua 2 METI, pagi ini ditugasi untuk menjadi moderator di acara ini. Untuk menyingkat waktu, saya ingin mengundang para panelis yang saya hormati. Yang pertama Ibu Febi, silakan Ibu, Direktur Aneka Energi Terbarukan, Direktur Jenderal IPTKE dan SDM. Silakan. Yang kedua Bapak Linus, Ketua Umum Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia. Silakan. Selanjutnya saya juga mengundang Mr. Henry Su, Country Manager of Indonesia Longi. Kemudian Bapak Oki Gunawan, silakan Pak, untuk bergabung di atas. Yang terakhir adalah Bapak Kapil Kumar Donggel dari 4 Mitra Indika Tenaga Surya. Silakan. Baik. Terima kasih sudah hadir Ibu Bapak sekalian. Sehat-sehat semua. Baik, Ibu Bapak sekalian, para peserta diskusi yang saya hormati dan Ibu Bapak para narasumber, kita akan berbicara atau mendiskusikan tentang energi surya, khususnya solar PV. Sedikit introduksi, energi surya ini menjadi sumber energi yang paling tersedia di seluruh daerah gitu ya, dan kemudian juga menjadi tulang punggung juga di dalam transisi energi. Dan energi surya ini juga menjadi garda terdepan untuk pelistrikan daerah-daerah tertinggal, sehingga memang memiliki berbagai fungsi dan potensi untuk pemanfaatannya, dan potensinya cukup besar juga. Tercatat di sini di Kementerian SDM, mohon dikoreksi Bu Febi bila saya salah, 207 gigawatt potensi di seluruh Indonesia. Dan target pemerintah di tahun 2030 ada 15,5 gigawatt untuk memenuhi enhanced nationally determined contribution. Dan dalam rangka transisi energi di tahun 2060 juga sempat ada tercatat target sebesar 421 ribu megawatt atau 421 gigawatt. Namun hingga saat ini sudah baru mencapai, mungkin ini harus dikoreksi, di sini tertulis 271 megawatt PLTS terpasang di seluruh Indonesia. Mungkin ini harus dikoreksi, mungkin sudah bertambah. Bapak Ibu sekalian, yang khususnya di sini adalah tentang solar rooftop. Kalau menurut catatan yang saya pegang di sini, itu menjadi sesuatu hal yang cukup potensial, tetapi memang ada beberapa kendala-kendala di dalam penerapannya, khususnya di dalam pelaksanaan terkait dengan kebijakan-kebijakan PT PLN. Nah, ini mungkin nanti juga bisa disentuh bagaimana kira-kira jalan keluarnya. Termasuk juga tentang IPP, misalnya ini masih terbentur tentang, mungkin sudah mulai ada sedikit ada solusi tentang harga listrik, tapi yang kedua juga terbentur masalah tentang peraturan TKDN. Ini mungkin tidak bisa disentuh. Baik, untuk memulai saya ke Ibu Febi. Bu, jadi mohon nanti dalam 10 menit ke depan mudah-mudahan Ibu ada
bahan yang menyangkut tentang bagaimana sih perkembangan regulasi ya untuk supporting solar PV di Indonesia, dan juga apakah ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan dan regulasi untuk mencapai NDC, serta bagaimana Indonesia itu mengadop atau menerapkan kebijakan untuk khususnya solar PV untuk bisa mencapai ketercapaian yang sukses seperti halnya negara-negara lain di dunia yang lain. Saya persilahkan Ibu. Ya. Silakan Ibu Febi. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Andika dan para pembicara serta Bapak Ibu para peserta di breakout session di hari ini. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk bisa sharing terkait dengan kebijakan dari sisi pemerintah untuk bisa mendukung pengembangan solar PV di Indonesia. Ini nggak bisa berfungsi ya? Sudah di next. Baik, nah tadi mungkin sekilas Pak Andika sudah menyampaikan terkait dengan potensi yang ada untuk solar PV. Kemarin juga Pak Menteri, Pak Dirjen Dadan juga sudah menyampaikan kita memang mempunyai potensi yang sangat besar dan kita juga komit untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca kita. Kita sudah punya national determined contribution kita yang kemudian sudah ditingkatkan menjadi enhanced NDC, dan kalau kita melihat dari sisi potensial untuk pengembangan renewable energy khususnya dalam rangka kita memitigasi perubahan iklim. Nah ini kalau kita melihat potensi dari energi terbarukan itu sangat besar, jadi kurang lebih di angka 3,6 terawatt, jadi 3.600-an gigawatt. Jadi tadi mungkin saya koreksi Pak Andika, jadi untuk yang solar PV dari hasil survei kita yang terbaru, itu kita mempunyai potensi hingga 3.300 gigawatt. Sementara kalau kita melihat pemanfaatan hingga tahun 2022 Desember kemarin, itu kurang lebih di angka 270-an megawatt. Jadi memang kalau kita melihat antara pemanfaatan dan juga potensi ini sangat-sangat timpang ya. Dan ini sebenarnya peluang besar buat kita untuk bisa memanfaatkan solar PV yang memang tersebar. Jadi ada di seluruh tempat di Indonesia kita bisa memanfaatkan solar PV, meskipun mungkin ada di beberapa tempat seperti Nusa Tenggara itu yang memang iradiasinya lebih tinggi ya. Nah kalau kita melihat dari sisi target untuk jangka pendek, kemudian jangka menengah dan juga jangka panjang kita dalam rangka transisi energi ini, di tahun 2025 kita sudah punya target 23% untuk bisa meningkatkan pemanfaatan renewable energy kita di dalam energy mix kita. Meskipun memang kalau kita melihat dari capaian saat ini baru di kisaran 12,4%. Jadi kalau kita melihat sekarang kita berada di masuk semester 2 di tahun 2023, jadi kurang dari 2 tahun setengah kita harus mengejar untuk target 23% itu 50% dari yang ditargetkan, karena saat ini baru sekitar 50% yang kita capai. Jadi memang ini membutuhkan effort yang luar biasa untuk kita bisa mencapai target tersebut. Ada beberapa strategi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk bisa mendorong agar target 23% itu bisa tercapai, tidak hanya di bidang ketenaga listrikan, tetapi juga kita mendorong pemanfaatan dari biofuel, khususnya biodiesel yang saat ini sudah menuju B35, dan harapannya mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita bisa menuju ke B40. Kemudian juga kita mendorong upaya co-firing di PLTU, jadi
agak sulit memang buat kita untuk langsung mengganti PLTU. Jadi mungkin yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita menghijaukan bahan bakar yang mungkin fuelnya yang selama ini kita gunakan coal, ini kita kombinasikan dengan biomasa. Jadi harapan kita mudah-mudahan di tahun 2025 kita bisa mencapai target yang kita tetapkan, tetapi tentunya dengan berbagai upaya akselerasi dan juga percepat dan juga komitmen-komitmen yang kuat untuk bisa kemudian tidak hanya sebagai komitmen tetapi juga aksi nyata agar target 23% bisa dicapai. Kemudian untuk di tahun 2030 ini terkait dengan enhance NDC kita untuk sektor energi. Kita tahu sektor energi itu adalah sektor kedua penghasil emisi terbesar setelah sektor kehutanan. Jadi target awal kita itu di tahun 2030 kita menurunkan emisi di 314 juta ton. Nah dengan enhance NDC ini meningkat menjadi 358 juta ton. Nah ini juga kita perlu berbagai effort untuk bisa mencapai target tersebut. Kemudian pemerintah juga sudah mendeklar komitmen untuk bisa menuju ke net zero emission di tahun 2060 dengan upaya kita sendiri dan dengan support dari internasional kita harapkan ini juga bisa lebih cepat dari tahun 2060. Next. Dan kita juga sudah menyusun beberapa roadmap untuk bisa mencapai target net zero emission di tahun 2060. Jadi ya pertama memang kita juga sudah menyiapkan roadmap meskipun ini memang sangat dinamis, ini akan terus bergulir, berubah, diimprove sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi terkait dengan retirement dari PLTU, nah diharapkan nanti tahun 2057 itu sudah tidak ada lagi PLTU yang beroperasi di Indonesia. Jadi kita melakukan secara bertahap penurunan berdasarkan usia dari PLTU tersebut. Tetapi memang untuk kasus-kasus tertentu kita akan juga mendorong early retirement untuk PLTU-PLTU yang ada dengan harapan nantinya pembangkit-pembangkit EBT ini juga bisa masuk lebih cepat. Kemudian kalau kita melihat roadmap dari net zero emission tahun 2060 kita sudah menyusun dari sisi supply maupun dari sisi demand. Jadi nantinya kita akan memanfaatkan semua jenis renewable energy yang kita miliki termasuk juga energi baru. Jadi di sini nanti untuk pengganti PLTU yang memang baseload kita juga akan mendorong pengembangan dari nuklir karena nuklir ini yang bisa kita manfaatkan sebagai baseload. Selain itu juga hidrogen ini juga akan kita dorong di tahun 2031 harapan kita ini hidrogen itu akan menggantikan bahan bakar untuk sektor transportasi. Kemudian di tahun 2041 nanti kita akan mendorong hidrogen, pemanfaatan hidrogen untuk sektor industri. Nah untuk sektor pembangkit sendiri, solar PV ini menjadi andalan kita. Selain tadi memang kita melihat potensi yang sangat besar di tahun 2060 dengan rencana kita menuju net zero emission, maka kurang lebih kita harus mempunyai pembangkit dengan kapasitas kurang lebih 700-an gigawatt ya, di mana nanti 400-an akan berasal dari solar PV dan ini tentunya akan disupport juga dengan keberadaan baterai untuk penyimpan. Lanjut. Nah kemudian kalau kita melihat untuk solar PV sendiri, PLN sudah menyiapkan RUPTL 2021-2030 di mana solar PV juga menjadi salah satu teknologi yang akan kita gunakan di mana targetnya hingga tahun 2030 itu kurang lebih ada 4,7 gigawatt yang akan kita pasang atau akan kita install. Tetapi memang kalau kita melihat dari realisasinya, kalau kita melihat yang nomor 4 itu solar PV, nah di sini kurang lebih hingga tahun 2025 itu ada 4 gigawatt yang harus terbangun, di mana untuk tahun 2021 hingga tahun 2023 itu targetnya sebenarnya adalah 1,65 gigawatt yang harus terpasang, tetapi kenyataannya kalau kita melihat saat ini
solar PV yang baru terpasang 2021 hingga 2023 mungkin kurang lebih hanya di angka 8 megawatt atau 0,5%. Nah ini yang menjadi hal yang harus kita cermati bersama, artinya ketika 2021-2023 ini targetnya belum tercapai, artinya kita harus menggeser untuk bisa mendorong di tahun 2025 target 4 gigawatt ini kan menjadi beban yang sangat besar karena yang tahun 2021, 2022 hingga 2023 target-target yang sudah ditetapkan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Bu, ada 1 menit lagi Bu. Oke. Kemudian kalau kita untuk solar PV, cepat banget ya Pak. Kalau untuk solar PV kita juga mendorong karena kita melihat bahwa solar itu permasalahannya adalah dengan lahan. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkan atap-atap yang memang saat ini idle, maka kita bisa mengurangi harga dari sisi harga karena lahan memang harganya cukup mahal sehingga cost untuk produksi dari solar PV itu menjadi tinggi. Nah kita mendorong juga program untuk PLTS atap di mana target kita di tahun 2025 itu ada 3,6 gigawatt yang diharapkan bisa masuk. Nah untuk solar rooftop ini sendiri kalau kita melihat di tahun 2023 ini sendiri kita punya target 900 megawatt. Hanya saja kalau kita melihat realisasinya ini baru 10%, jadi kurang lebih hingga tahun 2023 bulan Mei kemarin capaian kita itu baru 95 megawatt. Memang ada beberapa regulasi yang mungkin saat ini menjadi kendala tersendiri untuk penerapan dari solar rooftop next. Jadi kita juga melakukan berbagai upaya. Nah ini kalau secara umum untuk kita sudah punya Perpres 112 tahun 2022, di mana di dalam Perpres ini selain mengatur terkait dengan harga dari pembangkit-pembangkit dari energi terbarukan, juga di dalam Perpres ini mengatur masalah transisi energi. Nah khusus untuk solar PV di sini khusus untuk harga, waktunya habis ya Pak, saya minta 5 menit lagi ya Pak. Jadi untuk yang Nah, untuk yang harga memang di sini kita improve dari permen yang sebelumnya. Di mana kalau permen sebelumnya itu kan kita mengacu kepada biaya produksi ya. Nah, untuk yang di Perpres ini kita melakukan mengatur dalam staging di mana untuk yang mengacu kepada harga patokan tertinggi. Jadi dengan staging 10 tahun pertama dan kemudian di staging kedua di mana staging pertama nanti harganya jauh lebih tinggi daripada staging kedua. Dengan harapan kita adalah dengan harga di staging pertama ini lebih tinggi, ini bisa menarik investor untuk bisa berinvestasi di solar PV dan dalam jangka waktu 10 tahun mungkin mereka juga sudah bisa balik modal. Kemudian staging kedua baru kita tetapkan harganya yang lebih rendah. Dan kalau kita melihat dari harga yang ada saat ini dengan tarif-tarif PLTS yang ada yang sudah jalan, harga di Perpres ini juga cukup menarik dan kita juga memperhatikan faktor lokasi di sini dengan angka 1 hingga 1,5. Kemudian di dalam Perpres ini juga seandainya nanti PLN biaya produksinya jauh lebih tinggi dari harga dari biaya produksinya jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan. Nah di sini juga PLN bisa mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Jadi harapan kita dengan Perpres ini bisa mendorong pengembangan EBT secara keseluruhan, tidak hanya solar tetapi juga untuk pembangkit-pembangkit lain. Lanjut, kemudian untuk yang solar rooftop sendiri kita mencoba untuk memperbaiki regulasi Permen 26 di mana lanjut bisa. Karena kalau kita melihat di peraturan 26 yang keluar di tahun 2021, ini memang tidak bisa berjalan sehingga kita melakukan perbaikan untuk Permen 26 ini, kita melakukan revisi. Jadi selama ini mungkin di lapangan itu ada terjadi permasalahan terkait dengan kapasitas yang diizinkan dipasang oleh pelanggan. Memang kalau kita melihat di Permen 26, di sini diizinkan pengguna itu memasang hingga 100% dari kapasitas terpasang mereka. Nah di regulasi yang baru kita
kita membebaskan pengguna untuk bisa memasang sesuai dengan keinginan mereka, tetapi yang harus diperhatikan adalah kuota yang ada. Jadi di sini nanti PLN akan mengeluarkan, setiap tahun akan mengeluarkan kuota yang ada, kemudian para pengguna atau konsumen yang ingin memasang, ini juga kita atur, jadi bulannya ada di Januari dan Juni, jadi memang kita buat lebih teratur, mereka bisa mengajukan permohonan di bulan Januari dan Juni dengan melihat kuota yang ada. Kemudian juga untuk ekspor sebelumnya kita mengakui bahwa jika ada ekspor nanti bisa kita jadikan sebagai pengurang dari tagihan. Nah, untuk yang regulasi ini karena kondisi PLN yang saat ini juga sedang tidak pas untuk bisa menerima dalam jumlah besar pembangkit-pembangkit yang bersifat intermittent, maka untuk yang ekspor ini memang kita tiadakan. Jadi concern kita adalah berapa yang dipasang itu yang akan digunakan sendiri, karena memang concern dari penggunaan solar rooftop ini adalah untuk keperluan sendiri, jadi berapa yang dipasang akan diserap semua. Kemudian ditiadakan capacity charge. Kalau sebelumnya kita menerapkan adanya capacity charge, maka di dalam regulasi yang baru ini tidak ada capacity charge untuk industri. Kemudian kita juga saat ini sedang menyusun undang-undang EBT, di mana di dalam undang-undang EBT ini juga kita mengatur terkait dengan pengembangan dari energi baru dan juga energi terbarukan. Jadi memang kita pisah, ada energi baru, ada energi terbarukan, bagaimana transisi energi, kemudian juga bagaimana proses perizinan, dan kita juga mempunyai artikel khusus di sini terkait dengan energi baru khususnya untuk yang nuklir. Kemudian kita juga saat ini sedang menyiapkan turunan dari Perpres 112 yaitu permen untuk PJBL. Harapan kita nanti dengan adanya permen PJBL ini lebih memudahkan para pengembang untuk bisa berkontrak dengan PLN dan juga bisa memotong waktu untuk negosiasi dan lainnya. Lanjut. Bu, sudah lebih 5 menit. Ya. Bu. Baik, makasih. Mungkin demikian Bapak Ibu sekilas yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Febi dulu. Terima kasih Bu Febi, penjelasannya komprehensif walaupun waktunya kurang Bu ya. Nanti kita coba eksplor dalam tanya jawab. Selanjutnya untuk menghemat waktu saya menuju ke Pak Linus. Pak Linus dulu kiprah di PT LEN, juga sebagai Ketua Umum APAMSI. Di sini kami mohon Pak Linus bisa menguraikan tentang seluk-beluk industri energi surya, khususnya modul surya, dan bagaimana potensi-potensi yang ada bisa dimanfaatkan sebagai suatu peluang bisnis industri energi surya. Saya persilakan Pak Linus, 10 menit Pak. Ya. Terima kasih Pak Andika, yang terhormat Bu Febi, Bagi Bu dan pembicara lainnya, dan juga para peserta di breakout sesi 1. Ya, terima kasih. Saya akan buat ini singkat, katanya memang ini kan nggak boleh lebih dari 4 halaman. Saya buat 4 halaman, itu ada 6, 1 judul ini, dan terakhir ucapan terima kasih, jadi pas 4 ya. Oke, saya perkenalkan, saya Linus, saya Ketua Umum APAMSI. Dulu juga banyak kiprah saya di dalam PLTS ini. Jadi saya akan kira-kira kalau nanti akan dipresentasi akan saya tunjukkan bagaimana usaha yang sudah kita buat dan bagaimana kira-kira apa sih masukan terhadap regulator dan juga bagi kita semua. Oke, saya sengaja ngambil judul dari acara ini itu From Commitment to Action. Jadi Safeguarding Energy Transition Toward Indonesia Net Zero Emission 2060. Nah ini judul besar, ya sangat besar, dan saya kira kalau tadi kita ngomong kita masih sekian terlalu besar. Tapi oke, tadi bicara di awal juga memang kita itu Indonesia selalu pelan, tapi begitu nanti sudah tune in semua langsung eksponensial gitu. Jadi kayak jalan tol, 30 tahun kita hanya punya 1000 kilometer, tiba-tiba Pak Jokowi
begitu masuk langsung nambah ada 2.800 kilometer itu. Hanya dalam waktu 3-4 tahun gitu. Nah saya kira begitu dan kebanyakan pengamat juga di luar bilang begitu. Jadi mereka selalu menaruh harapan terhadap Indonesia karena memang Indonesia ini nanti kalau begitu dia tune in langsung aja eksponensial gitu pertumbuhannya gitu. Oke, next. Nah ini kira-kira tadi kan judulnya From Commitment to Action. Jadi saya ini tunjukkan dulu komitmen ya. Komitmen kita sebenarnya sudah ada dari tahun 2014. Itu yang di kiri atas ya. Itu ada PP tentang RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Itu bagus. Kemudian ada lagi yang amanat dari Paris Agreement, itu Undang-Undang nomor 16 ya, di tahun 2016. Kemudian ada Perpres nomor 22 tahun 2017 ya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat, komitmen kita di atas ini sangat komit kalau saya lihat. Begitu kita bedah misalnya Perpres 22 tahun 2017, bahwa kita lihat PLTS itu tahun 2025 6,5 giga. Ya. Kemudian di tahun 2050 itu ada 45 giga. Nah saya nggak tahu dulu yang buat ini apakah memang sudah berpikir komprehensif sampai ke industri, tapi saya lihat ini sangat komprehensif. Jadi pemikirannya ini saya nggak tahu ya timnya yang buat siapa, tapi kok kayaknya sudah mempertimbangkan di sektor industrinya. Gitu ya, bagaimana sektor industri supaya tumbuh juga, TKDN. Jadi kalau kita lihat di bawah itu ada rantai produksinya, industrinya, itu ada solar cell. Jadi sebenarnya dengan 6,5 giga di tahun 2025, kemudian itu Perpres di tahun 2017, sebenarnya kita sudah bisa membuat industri yang di bawah, yang kanan bawah ya, yang kanan bawah itu. Jadi kita sudah bisa masuk ke industri panel, kemudian sel ya. Jadi di tabel-tabel, di angka di atas, kita sekarang kan yang punya itu baru industri panel. Apa masih itu baru industri panel? Kita belum punya industri sel ya. Nah kalau kita lihat angkanya, panel itu kira-kira ini saya buat sebelum pandemi ya. Itu kira-kira harga jualnya sekitar 24 sen per watt peak ya. Yang kita impor itu sel, kita jadikan panel. Nah sel itu kita impor sekitar 13 senan. Sebelum pandemi itu ya, 13 sen per watt peak ya. Nah kalau kita ada market 300 mega saja per tahun, maka sebenarnya kita bisa masuk ke wafer. Wafer itu yang atas, paling kanan ya. Nah wafer itu kira-kira kita beli 5 sen ya. 5 sen per watt peak, kemudian kita rubah jadi sel. Itu menjadi kira-kira kita sekitar 13. Jadi kalau devisa, kalau kita mau menghemat devisa dengan PLTS, maka dengan kita masuk agak ke hulu saja, ya, ke hulu saja menjadi wafer, itu kira-kira kita sudah menghemat devisa dari tadinya 13, sekarang kita hanya belanja 5. Jadi mungkin hemat devisa sekitar 60%. Kita masuk ke renewable ini, gitu ya. Nah, ini kira-kira dari amanat Perpres ini saya lihat kok sudah dipertimbangkan atau sekebetulan atau memang dipertimbangkan gitu ya. Tapi ini bagus gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi rantai yang atas ya, itu kelihatannya berhubungan dengan yang tahun 2050 45 giga. Jadi memang industri yang atas, jadi saya sebut aja industri itu hilirisasi silika. Hilirisasi silika itu akan visible kalau kita per tahun itu 2 giga. Nah di situ angka kalau kita lihat pertumbuhannya itu 1,9 giga di Perpres ya, 1,9 giga. Jadi sebenarnya sudah dekat dengan 2 giga. Ya oke lah, nanti kita bisa supply chain yang 100 mega kita buat, kita ekspor gitu. Nah jadi dengan domestic need aja sebenarnya kita sudah bisa menghulukan industri dari panel sampai ke sel. Ya, kemudian dengan yang 2050 kita sudah bisa menghilirisasi, ya, menghilirisasi dari silika kita menjadi ingot, ya. Kira-kira itu yang saya terjemahkan dari pada Perpres 22 tahun 2017 mengenai terhadap industri. Jadi sebenarnya sudah memungkinkan sekali kita untuk hilirisasi dan hulunisasi. Ya, dua itu. Nah, kalau kita lihat berapa sih tadi kalau kita yang hulunisasi ini kita bisa menghemat devisa 60% kalau kita membangun PLTS, maka industri yang atas itu ya semua kita punya kan. Jadi silika kita banyak, Kalimantan kadarnya udah 99,9 purity-nya. Kemudian
untuk pemanasan narik SiO2 kan, silika itu, O2-nya biasanya dengan charcoal, batu bara. Batu bara memang harus sampai panasnya 1600 derajat Celcius, itu supaya bisa ditarik. Itu batu bara sekelas itu pun kita punya. Kalimantan Tengah, jadi misalnya kalorinya di atas 5.000 lah ya. Kalau yang Kalimantan Selatan memang sekitar mungkin sama yang itu sekitar 3.000-an, 3.500. Tapi begitu Kalimantan Tengah itu kita di atas 5.000 banyak. Itu bisa, jadi 2 itu kita punya bahannya gitu. 2 itu bahannya untuk menghilirisasi silika kita. Ya. Cuma memang captive marketnya harus 2 giga. Ya. Kemudian ada satu persatuan lagi, supaya visible lagi harganya nanti, itu industri smelter karakteristiknya itu kan memang dia 50% itu biaya listrik. Ya. Nah, listriknya ini memang harus 3 sen per kWh. Nah, ini yang PR. Nah, berapa sih nilai tambahnya? Kalau tadi kita menghemat devisa 60%, kalau sekarang ini ya udah nggak ada devisa keluar. Hanya jadi belanja barang menjadi belanja investasi. Ya, kalau kita hidup silika, ya. Jadi itu akan kalau kita sekarang silika kita ekspor itu 1 ton itu $35, sekitar 500.000. Sedangkan untuk membentuk 1 mega sel itu kita butuh 6 ton. Berarti 6 ton silika kita ekspor itu 3 juta. Tapi begitu kita impor sel itu kalau kita pakai angka 13 sen per watt peak, maka itu menjadi sekitar 2 M. Jadi kita ekspor 3 juta tapi kita impor 2 miliar. Ini kira-kira kalau kita masuk. Nah, sekarang kembali menjadi kenapa bisnis ini tidak muncul, tidak jalan sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat nanti actionnya itu ada, tapi ini ada tabel. Jadi satu lagi kenapa kita harus menghilirisasi silika kita. Nah, apa sebenarnya hambatannya? Jadi kalau kita lihat di tabel yang paling kanan pojok itu, jadi itu komponen semua komponen EPC-nya. Satu itu jadi solar modul itu nilainya sekitar dari EPC, kalau kita EPC, dulu kita tekan EPC biasa, EPC-nya, kita bisa buat per watt peak itu 55 sen untuk PLTS, at grid ya, 55 sen. Nah dari situ 24 sen itu sendiri adalah harga dari solar panel. Jadi 30-40% itu adalah harga solar panel, makanya itu sangat penting untuk kita hilirisasi maupun hulunisasi. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, kenapa bisnis ini nggak tumbuh? Ya, jadi harga EPC, ya, harga capex-nya, EPC-nya itu 55 sen, tetapi begitu dilihat dari segi keuangan, kita bisa jual listriknya itu 6,3 sen di bawah harga listrik per kWh ya, 6,3 sen, ya. Di luar negeri harga EPC itu 90 sen rata-rata, 70 sampai 90 sen per watt peak, Timur Tengah, gitu ya. Bahkan Timur Tengah yang panas itu bisa sampai di atas 1. Tetapi mereka bisa jual 2 sen sampai 3 sen. Ya. Jadi kita EPC-nya rendah, harga jual kita tinggi listrik kWh. Di luar negeri EPC-nya tinggi, harga jualnya rendah. Nah, apa yang kita simpulkan? Berarti di sini satu. Berarti yang menentukan harga di kita itu apa? Biaya duitnya mahal. Pasti, bunga di kita pasti tinggi. Jadi kelihatan udah pasti itu adalah untuk green kita masih pakai dana komersial. Mungkin dari bank, ya, creativity. Kemudian insentif dari pemerintah pasti nggak ada. Kemudian resiko bisnisnya pasti juga besar, ya. Karena EPC-nya itu hampir setengahnya di luar, EPC cost-nya, tetapi harga jual listriknya 2-3 kali lipat daripada di luar. Nah ini kan yang terjadi kan. Nah artinya tidak kondusif di sini, baik dari segi finansial, regulasi, mungkin PLN-nya membuat resikonya terlalu tinggi gitu, sehingga sangat beresiko, ada biaya paralel segala macam tadi. 1 menit lagi. Oh ya, oke. Kemudian kira-kira saya minta tambah 5 menit sama dengan Bu Febi, fair ya. Kira-kira itu ya angka-angka yang ada di situ. Oke, next ya. Tolong Pak, next bisa. Oh, harus pencetin ya. Oke. Nah, action. Sekarang apa action? Action tuh ada di SDM. SDM kalau kita lihat ada 2015 ya, 2016 sampai dengan sekarang. Nah, di 2015 SDM itu membuka 140 kuota megawatt ya. Megawatt itu untuk PLTS. Nah, dari situ kelihatan ya yang kejadian itu hanya 8 giga dari 8 mega, dari 140 mega hanya 8.
Nah, itu terbentuk berkat adanya Permen SDM nomor 17 tahun 2013. Jadi di situ jelas disebutkan bahwa tarif listrik itu 25 sen, ya. Kelihatannya ini akan ada semacam insentif gitu. Dengan kalau TKDN-nya di bawah 40%. Tapi begitu ada TKDN, maka dia tarif listriknya 30 sen. Nah, dengan ini pun itu hanya terbentuk dari 140 hanya 8. Nah, kemudian di tahun 2017 itu keluar lagi Permen nomor 50 SDM yang membuat tarif listrik turun. Jadi hanya boleh 85% dari BPP atau angkanya itu 8 sampai 14 sen per kWh. Kemudian itu di BOT-kan, artinya ditransfer ke PLN, ya. Nah, itu yang membuat ini tidak bergerak lagi. Jadi dari 40 hanya jalan 8, di peraturan semakin diperketat, insentif tidak ada, tidak tumbuh. Kemudian akhirnya muncul, kayaknya PLTS nggak akan muncul, muncullah nomor PLTS Atap 49. PLTS Atap 49 itu kita mengangkut net metering, ya net metering, kemudian 65% net meteringnya, diakui 60% ekspor kita, dan hanya boleh 3 bulan, begitu 3 bulan angus gitu ya. Pak Linus, mohon maaf, 1 menit lagi. Oke, nah ini kelihatannya juga tidak jalan ya. Dan itu waktu itu kalau kita lihat dari Permen 49 memungkinkan itu hanya BEP-nya itu 5-6 tahun. Tapi begitu Permen 26 itu dia bisa menjadi 9-10 tahun, kemudian BEP-nya yang 49 dengan Permen 26 bisa menjadi 5-6 tahun. Nah tapi Permen 26 kan terus saya lihat tuh kayaknya nggak jalan juga gitu. Ya, oke, next. Tinggal 1 lembar Pak. Oke. Nah ini kira-kira tadi action di SDM, ini sekarang di BUMN. Nah di BUMN kira-kira actionnya seperti ini, kita udah jalan tanda tangan 3 dirut, ya dirut PLN, Pertamina, dan 2 lain waktu itu. Tapi dan juga ada SK Menteri, Pak Erick Thohir, saya sendiri ketua tim kerja di situ. Nah di sini juga tidak jalan juga. Gitu. Saya kelola ini selama 3 tahun. Next. Nah untuk itu jadi kita ada constraint-nya itu, kita ada gap. Kita ada masalah TKDN, kemudian ada gap antara bisnis dengan melaksanakan. Nah solusi yang kami lakukan adalah kalau bisa ya di PSN-kan aja, ini menjadi pemerintah aja. Karena memang ketidakkonsistenan tadi dari action. Nah apa dasar-dasar untuk di PSN-kan itu adalah Perpres nomor 3 tahun 2016. Ya. Oke, mungkin begitu Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Linus. Aplaus untuk Pak Linus. Baik, langsung saja I think we will move on to Pak Henry Su. Okay, please. 10 minutes please, very sharp. Real story. Actually sebetulnya ada sesi tanya jawab, tapi karena tadi sudah agak molor, jadi terpaksa kita jadikan satu dulu. Oke, Pak Henry Su, please your presentation. Okay. First, good morning, ladies and gentlemen. First, I would like to start by saying that it's my tremendous honor to have this opportunity. Later, I will briefly introduce my company and what my company do to Indonesia. Previous presentation from other speakers, I can hear some concerns. I hope my presentation can give you some suggestions and for some answers for your concern. As we all know that in the past few years, the biggest challenge for humankind is the green gas emission and the global climate change. And we know that one of the root causes is fossil fuel power plant, and they still generate about 60% of the electricity globally. And that's why the large-scale green energy power plant was necessary to solve this question. And we can see from this PPT that right now the solar plant contribute about 24% of the total emission reduction. Based on our studies that we believe in the future, the LCOE of the solar power plant can reduce greatly. And also, we believe the LCOE of the solar power plant can even be much lower than the coal-fired power plant. So that is our research. And LONGi is founded in 2000. And in the coming
in the previous 9 years, we are the #1 in wafer shipment. And in last year, the wafer shipment is about 85.1 gigawatt. And in the past 3 years, we are also the #1 in the solar module shipment. And last year, the module shipment is about 46 gigawatt globally. And every year, LONGi is invest about 5 to 10% of its total revenue for R&D center. So right now, we have keep 2 world record. One is the highest efficiency of N-type solar cell. And the second is P-type efficiency, solar cell efficiency. And these are the most important record for the solar module industry. And right now, LONGi is also recognized as one of the most valuable company in solar module industry. And the innovation and the sustainable development are the 2 most important concerns of LONGi's business philosophy. Okay, LONGi is also very different to the other solar module manufacturers. We are not a company just for manufacturing and selling. We are a company always remember our social responsibility. And from 2012 to 2022, LONGi has already manufactured about 290 gigawatt PV products. And this capacity is equivalent to 340 million household electricity consumption. And the green energy generated is equal to 536 million tons of carbon dioxide emission reductions. This is a great contribution for the world climate change. And also in 2022, LONGi is awarded for many ESG awards. First is award by the Forbes ESG 50. We award like Chinese ESG impact list. These are the award for our ESG areas. In 2022, LONGi is also joined the EP100, EV100, and IE100. We also joined the SBTi simultaneously with these 300. And we are the only Chinese company which joins these 4 international initiatives simultaneously. Right now, we also start to construction this, we call it the zero carbon factories in the solar industry. And we also make a commitment, and by 2028, LONGi will be the 100% renewable energy use. This is our promise to the social responsibility. Henry, you have 1 more minute. Okay, last slide. Okay. Your last slide. Last slide. Yeah, that's your last slide. Okay. Okay. Okay, in order to achieve this company's target, and LONGi is bring the following product to the Indonesian market. And the first one is HIMO 6. We call it the monofissional modules. It has magnificent bicontact technologies. And the most important advantage is high efficiency on the front side of the panel. It can be used also for the rooftop project. And second product is HIMO 7. This is also commercialized. And this is bifacial modules which can be used for large-scale ground-mounted solar plant and also the floating solar plant. And the advantage for HIMO 7 is magnificent performance for electricity generation. And for example, right now, the first year degradation of the solar panel is about 0.8. And this is right now the lowest in the solar industry.
And the third product we will use is HJT panels. And this is under the commercialization progress. And we believe in the next year, the HJT panels can be used, can be put into the market. And right now, the efficiency can reach about 26.8% for solar cell. And in the future, the most important technology is tandem cell. And right now, this technology is still in the, under the development in our lab. Sorry, But Pak Andri, your time is up. Oh, sorry. Okay, so maybe 1 minute, okay. And the efficiency is about 33.5%, and this is also the world record. I believe after LONGi's product coming to the market, my company can play a more and more important role for in Indonesia energy industry. And I believe that LONGi will be the strongest weapon for Indonesia government. And the problem is when and how Indonesia government will using this weapon. Thank you. This is my speech. Okay, thank you very much, Pak Henry. Applause for Pak Henry. Alright, so selanjutnya kita menuju ke Pak Oki Gunawan, Chief of Sales dari Sun Energy. Saya persilakan Pak, 10 menit juga Pak. Terima kasih Pak Andika. Selamat pagi teman-teman pembicara dan selamat pagi juga kepada semua teman-teman partisipan. Saya Oki, Chief of Sales dari Sun Energy. Jadi tadi ada dari pihak SDM, kemudian dari asosiasi, dari supplier, saya dari developer ya. Jadi kita adalah integrated solar solution developer. Nah, jadi pertama mungkin saya kenalkan diri ya, karena kan kalau tidak kenal maka tidak sayang katanya. Sun Energy ini secara grup kita end to end ya, jadi kita Sun Energy sendiri menghandle untuk komersial dan industri, kemudian kita punya Suntera yang memfokuskan diri untuk retail dan residential sektor, kemudian juga ada Sun Mobility yang fokus untuk menciptakan ekosistem untuk membantu EV, yang mana sekarang lagi tren ya, ada subsidi juga dari government gitu. Jadi Sun Energy sendiri kalau secara total kita sudah memiliki sekitar 280 megawatt. Kemudian kita sudah beroperasi juga di 5 negara, jadi mungkin kita salah satu developer asal Indonesia yang sudah expand keluar gitu. Ini menunjukkan bahwa kita serius untuk membantu pemerintah, membantu Indonesia untuk maju dalam hal solar panel ya. Kemudian di Indonesia sendiri kita sudah beroperasi lebih dari 30 kota gitu. Jadi bagaimana sih caranya Sun Energy bisa membantu mempercepat implementasi energi renewable energy ini di Indonesia. Jadi yang pertama tentunya kita akan membantu dalam hal memprovide energi sistem lewat solar panel, baik dari komersial, industri, residensial gitu. Kita end to end. Kemudian juga untuk EV yang tadi saya bilang, Sun Mobility juga kita bantu di SPK LU gitu. Dan yang terakhir kita juga salah satu perusahaan yang membantu memiliki renewable energy certificate gitu ya, untuk menurunkan tentu efek rumah kaca ya. Berikutnya, kenapa kita hadir dan quote unquote berbicara membantu? Karena kita hadir untuk mempermudah, jadi teman-teman di komersial, industri, residensial itu tidak harus pusing untuk menerapkan solar energi. Kenapa? Karena semua dari konsep, dari survei, kemudian dari structure, kemudian desain, dan yang terakhir dari financing pun akan dihandle oleh Sun Energy. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di komersial, industri, atau residensial hanya menikmati output yang dihasilkan oleh solar panel. Bahkan maintenance pun dilakukan oleh Sun Energy. Dan di luar itu akan ada saving yang akan didapatkan oleh teman-teman komersial, industri, dan juga residensial gitu. Jadi kita sudah sangat mensupport untuk program pemerintah ini. Di bawah ditunjukkan beberapa customer kita ya, baik dari komersial properti ya, dari Sinar Masland, ITDC, dari pemerintah juga ada, dari PP, kemudian mall cukup besar, Cubic ya, mall terbesar, industrial juga beberapa perusahaan besar ya seperti Unilever, Jarum, AHM, dan multinasional juga hadir ya, ada Fonterra, ada Firmenich gitu. Bahkan Shell juga sudah dengan kita Pak.
Nah, berikutnya kita itu serving berdasarkan tailor made ya, custom. Jadi di sini ada beberapa contoh. Kita ada di factories ya, di situ ada Sindo Buncul, kemudian shopping center juga kita sudah lakukan, office building juga kita ada dengan Jarum, agriculture juga ada dengan Smart TBK, kemudian mining dengan Berau, bahkan di rural area ya, di komunitas di daerah Birang ya, komunitas tertinggal di daerah Birang juga ada. Dan yang kanan itu beberapa financing, ya yang tadi saya jelaskan bahwa memudahkan tanpa modal itu kita sebut dengan Sun Rental. Tetapi apabila perusahaan ataupun residensial memiliki cash, memiliki dana yang cukup, maka bisa melakukan yang disebut dengan Sun Purchase. Jadi istilahnya seperti beli mobil Pak, cash gitu teman-teman. Tapi kalau ingin beli, tapi dananya ingin dibagi, itu juga bisa kita sebut dengan Sun Leasing. Jadi alternatif financing pun kita sangat inovatif ya untuk mensupport program pemerintah ini. Kemudian ini beberapa contoh yang disebut dengan tailor-made atau customized itu seperti apa sih? Ini ada beberapa sampel yang penerapannya seperti apa. Mungkin di next ya, dibantu ya. Nah, ini salah satunya inovasi ya, kita punya yang disebut dengan roll up solar PV. Jadi kalau dilihat itu ada kotak ya di sebelah kanan bawah itu sebetulnya itu untuk menyimpan solar panelnya. Jadi ini solusi biasanya digunakan untuk daerah mining. Karena kalau mining kan ketika dia melakukan mining itu setiap 5-8 tahun berpindah Pak. Jadi kalau menggunakan sesuatu yang permanen itu cost-nya tinggi. Jadi ini adalah solusi karena setiap 5 tahun pindah kita tinggal roll kembali solar panelnya masuk ke kontainer kita bisa berpindah gitu ya. Ini kita lakukan di Berau. Kemudian berikutnya juga ada beberapa contoh misalkan di atapnya metal. Nah itu juga kita bisa lakukan dengan menggunakan balas ya mounting. Dan ini salah satu yang cukup terobosan ya yaitu building integrated photovoltaic gitu. Jadi sebetulnya atapnya langsung dari solar panel. Bahkan window atau jendela pun bisa dari solar panel dan ini teknologi yang sedang berkembang ya di luar. Mungkin cost-nya belum mencapai skala ekonomis. Ini yang mungkin ke depan bisa menjadi terobosan untuk membantu mempercepat energi ya. Kemudian berikutnya ini yang terbesar ya, sekarang itu ada di pulp and paper Pak, sekitar 8,9 mega. Itu ada dua, satu di Serang kita menggunakan L-fleet roof, biasanya L-fleet itu menggunakan atap-atap yang genteng atau atap-atap seng, biasanya solusinya bisa menggunakan L-fleet dan kemudian ada clip lock ya, ini yang termudah ya Pak ya, karena kan tinggal mengklip saja gitu. Jadi kembali lagi bahwa kita Sun Energy hadir untuk mempermudah dan mempercepat renewable energy yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan untuk customer pun kita mempermudah baik dari segi desain, dari segi financing, ataupun dari segi maintenance gitu. Jadi Sun Energy akan hadir untuk membantu teman-teman sekalian. Harusnya pas 10 menit bahkan kurang, karena Sun Energy selalu berkomitmen Pak Andika. Makasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Pak Oki. Betul sekali, jadi tepat 10 menit. Terima kasih Pak Oki atas presentasinya. Last but not least, I'm going to Mr. Kumar. So, now your chance to present the presentation. Please, in 10 minutes. Thank you so much. Thank you. Good morning, everyone, for having me here. I'm Kapil from Emits, one of the solar developer in Indonesia. Yeah. My friend from Sun is here. Yeah. Okay. So I have limited time, and I have 4-5 slides to cover. Bisa dibantu next. Yeah, so quickly to introduce my company, Emits, Empat Mitra Indica Tenaga Surya. This is a joint venture between Indica Energy and Fourth Partner Energy. Indica Energy, as you all may be aware, that it's one of the largest groups here locally and has multiple business interests. Fourth Partner Energy is India's #1 company that brings an experience of about 1.35 gigawatt of solar, primarily all in, C&I business, primarily
corporate clients. So 1.35 gigawatt, the base largest space in India as well in terms of installations that have been done. It enjoys largest market share as well in India. Also, fourth partner is present across Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, and Singapore. So EMITS basically leverages the local expertise of Indica and the technical expertise and financial capabilities of fourth partner Indica both. So we are here to support the transition of Indonesia in terms of energy and energy security through solar power, and subsequently, if there's opportunity for wind, and already we are setting up some battery-backed storage projects. So this is EMITS, locally developing all sorts of solutions, rooftop solar, ground-mounted solar, carport solar, floating. That is something that we have done for Indonesia Power subsidiary also as well. Canal top, same with PLN subsidiary. And also a large battery-based project in Malacca, which is shaping up now. This is our footprint across Indonesia. In last 1.5 years, we have made rapid growth, extensive installations happening, and a lot of excitement in the team for helping Indonesia to see making the number achieve. Yeah. So this is first project, the bigger project, pulp and paper industry that we did in Riau for a 12.75 megawatt on ground mount. This project was very well appreciated and received well by the corporate April Group. I think that's the biggest project in size in that area in Sumatra. A lot of challenges were there when we actually took up this project, as I think the critical one was the landfill area. The area was not really, clear in terms of, how the installations can be done. Since we have experience of doing similar thing in India, we could make it easy for the engineering perspective. And we managed to do this large project. There were a lot of undulation, as you can see in the photographs, in the land, which made it which gave it another challenge from the engineering perspective. And also there were some local challenges getting people from Java to that area to do the installation for the project. So a big project already achieved. This is the project that we have done for PLN subsidiary, ITH. Several sites, interesting ones are, the different ones are Suralaya and the Semarang. In Suralaya, we made a canal top. I think that's something unique, I believe, for Indonesia. It's a project is already now installed there. And this floating body, there was a water body in Semarang. We also managed to do the small or sizable rather floating project there. So that's something that on the design part, the engineering capabilities EMITS has today. Yeah, another unique project, I think the variety of projects, this is including battery. This is 400 kilowatt with 250 kilowatt hours of battery. I think this is another masterpiece, I would say, in terms of installing the project within record time, given that there were various challenges, and also the battery size was also, the battery was sizable enough. This is a hybrid project which basically
prioritizes solar and batteries over genset. That helps clients in reducing diesel consumption and also on the per unit cost of energy that the client enjoys in saving in Kalimantan. Similar thing, we are doing a larger project for 20 megawatt hour in Malaku now. That's another big project shaping up for a very large client in Indonesia. This is an experience from India. We have done about 88 megawatt of projects with large cement industry client. That is about, that's the largest in the world, I mean in terms of client capability to manufacture cement. The biggest project that was done, we have received repeat orders from them, and we are very bullish in cement industry in our entire portfolio in India. There were three various challenges that we've faced while doing 50 megawatt off-site wheeling. Wheeling is allowed in India, by the way, wheeling of power. You can set up solar power plant in one province and can take power from in the other province or within the same province at different substation. The wheeling is allowed that way. There were various challenges, but one of the challenges was, securing the land to that scale, and permissions. Permissions, regulations are not that easy as well. Distributed solar, of course, works out easily for clients. Permissions are straightforward. Net metering is available. However, I think open access, which is willing, requires a lot of, every state, every province has a different challenge altogether in terms of applications and getting the final settlement of energy in the client bills. Yeah, I think these are a few experiences that I thought we will share with the team, the audience here. Yeah, that's it. Thank you so much. Thank you very much, Kapil. Okay, so we have already done with all the presentation. Kita sudah menyelesaikan semua presentasi dan waktunya pas tadi 1 jam. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi sebelum ditutup. Oleh karena itu saya ingin memulai sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya mungkin saya sedikit sarikan ya bahwa Ibu Feby tadi sudah menyampaikan bagaimana lanskap kebijakan ya, mulai dari potensi energi suryanya hingga tentang phase out PLTU, bagaimana juga tentang kebijakan untuk solar rooftop, ada beberapa perbaikan-perbaikan, rencana perbaikan-perbaikan peraturan menteri supaya di kedua belah pihak baik pengguna solar rooftop maupun pemfasilitas solar rooftop yaitu PLN masing-masing mendapatkan manfaat. Lantas juga ada rencana undang-undang EBT yang harapannya tentu akan memperkuat Perpres nomor 112 tentang tarif tenaga listrik untuk energi terbarukan sehingga diharapkan lebih semarak. Pak Linus memaparkan bagaimana potensi added value dari industri energi surya khususnya modul surya. Ya, dari pasir serika yang hanya $35 per ton hingga menjadi sel yang bisa dalam 1 megawatt bisa berharga sekitar 2 miliar. Ini menjadi suatu peluang added value dari hilirisasi tambang silika kita sebetulnya. Namun berbagai tantangan masih harus diurai supaya peluang ini bisa diperoleh. Mr. Henry from Longi, you have already mentioned about your product, the Longi product, and also the latest technology of your product, and hopefully in the discussion, perhaps there's a question about how Indonesia can be possibly develop their capacity and capability in solar industries. Perhaps you can share later on. Sun Energy, Pak Oki, ini sangat
membanggakan bagi saya dan memberikan harapan bahwa dengan berbagai tantangan bisa tetap maju dengan inovatif financing, juga inovatif application seperti tadi yang istilahnya roller power PV tadi ya, yang bisa mobile, itu sangat inovatif. And Pak Kapil explain about their effort in EMITS and Indica about the serving own use of solar PV for many mining company, as well as giving some thought about the possibility to have power wheeling regulation to facilitate any business-to-business deal between the provider of photovoltaic and the user of photovoltaic. Saya kira itu yang secara singkat apa yang sedang kita diskusikan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bertanya, memberikan komentar, tapi singkat dan kemudian diarahkan ke siapa. Silakan, dari sisi kanan ada Pak Arya Rizawidi, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Energi Surya Indonesia. Terima kasih Pak Andika. Mungkin saya langsung aja ditujukan Pak Linus nih mengenai industri ya. Karena saya lihat anggota APAMS ini cukup banyak dan rasanya kok kasihan sekali nih terus-terusan tidak mampu bersaing dengan modul impor. Nah, dari semua anggota ini apalagi tadi punya cita-cita ya membangun seluruh supply chain dari industri solar cell ini. Potensi kita sebenarnya kan banyak, artinya dari sisi supply chain ini sebenarnya persoalannya kan tadi yang disebutkan adalah marketnya. Market kita ini tadi aja disebutkan target sekian, ternyata yang terrealisasi kecil sekali. Nah, apakah APAMSI tidak punya pemikiran Mbak untuk melakukan kerjasama ini dengan pihak ya mungkin inilah teknologi dari luar dan kemudian melihat marketnya itu tidak hanya di dalam negeri, karena kalau hanya di dalam negeri Pak mungkin nggak akan jalan-jalan gitu. Padahal target kita untuk net zero emission aja cukup besar sebenarnya. Nah ini kan sayang kalau nanti semuanya hanya diisi oleh modul-modul dari pabrikan dari luar. Sementara kita punya potensi. Nah persoalannya kan tadi marketnya ini untuk sekarang ini tidak bisa gitu untuk membangun, apalagi kalau sampai ke hulu tadi perlu 2 gigawatt. 2 gigawatt sekarang aja kita hanya baru 300 megawatt. Itu pun sudah dipasang dari tahun-tahun berapa. Nah jadi menurut saya APAMS ini sudah tadi Sun saya kira bagus juga, dia bisa melihat regional market atau global market. Nah APAMS ini harus didorong begitu juga Pak. Jadi market harus kita ciptakan sendiri dan kemudian kita baru bisa membangun industrinya, supply chain-nya di Indonesia. Baik. Saya kira itu aja Pak. Baik, terima kasih. Satu lagi saya, let me take another question. Satu lagi kalau ada yang bertanya. Pak Sukir ada komentar? Silakan Pak Sukir. Di sini hadir Pak Sukir, staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Silakan. Jadi saya juga bekerja di SDM. Jadi saya cerita sedikit boleh ya, karena ini ada kaitan dengan Pak Linus tadi. Juga ada pertanyaan komen dari Pak Arya tadi. Jadi hilirisasi itu menjadi penting ya. Pada saat kita membuat Undang-Undang 4, saya that's my legacy, Undang-Undang 4 yang melarang ekspor raw material tahun 2009. Semangatnya adalah bagaimana resource kita, terutama mineral dan coal ini juga menjadi feeder ke industri manufaktur. Filosofi untuk negara berkembang adalah tidak mungkin kita mendorong resources kita ke depan, tetapi depanlah yang menghela resources ke depan. Jadi sampaikan Pak Arya, kalau nggak ada demand, kalau kembali ke solar, kalau nggak ada 2,3 giga per tahun, maka kita tidak bisa mendorong silika sand kita ke depan. And that's a problem.
Maka sangat tepat sekali, bukan hanya untuk silika, untuk logam yang lain yang dimana kita memiliki comparative advantage tinggi. Nikel itu nggak ada di dunia lawan kita, Pak. Sayangnya kita berpikir Indonesia, harusnya dengan nikel kita juga berpikir baterai lithium ion baterai itu juga di luar, karena nggak ada yang punya nikel gitu loh. Nah, masalah lagi kemudian dua, kalau kita bicara resource, silika ini nggak kayak nikel. Semua negara punya silika, Malaysia punya silika, Thailand punya silika, Vietnam punya silika. Biasalah ya, silika itu banyak. Maka memang kalau membangun industri yang kompetitif, maka dia harus kompetitif dibandingkan negara lain. Jadi challenge-nya cukup besar, tetapi bukan tidak mungkin. Nah, di mana kebetulan saya sedang mengawal sekarang roadmap untuk dari silika sand, sebenarnya bukan sand yang sebenarnya, jadi silika rock sebenarnya. Menuju ke wafer. Menuju ke wafer. Ini juga mohon Bu Feby, Pak Linus dan teman-teman untuk mengawal sama-sama. Karena ini miliknya negara, miliknya pemerintah. Dia bukan hanya miliknya SDM lah, tapi miliknya pemerintah. Jadi semangat kita sama. Yang satu masalah lain adalah industri barang modal, Pak. Kita ini bangsa yang alergi ngomong teknologi, menurut saya Pak ya, menurut saya. Jadi manakala contoh nih, manakala nikel kita besar nggak ada lawannya, kita sangat risih. Loh kok semua barang modalnya dari luar? Mana barang modal kita di dalam ekosistem industri nikel berbasis nikel? Nanti juga pertanyaan seperti itu. Pada saat kita membangun industri berbasis silika, ekosistemnya siapa yang menopang? Jangan-jangan seluruhnya keluar semua gitu loh. Jadi poin simpelnya Pak Andika. Ya. Kalau kita nggak membenahi juga di demand, lalu regulasi yang menopang demand tadi 2,3, ya kita nggak bisa juga mendorong silika sand kita ke downstream. Kecuali kita bisa merebut pasar regional tadi. That's it itu. Baik. Terima kasih Pak Andika. Terima kasih Pak Sokir atas masukannya. Mungkin saya langsung saja, pertama ke Pak Linus, nanti mungkin Bu Feby bisa menambahkan masukannya Bu tentang kebijakan yang mendukung industrialisasi ini. Silakan Pak Linus. Ya, terima kasih. Jadi gini, kalau kita lihat, saya gambaran dulu ya, gimana sih orang kalau mau berinvestasi di Indonesia itu kalau dari luar, gimana sih perasaannya gitu. Jadi saya kasih contoh satu. Jadi waktu Cina di-ban oleh USA tentang produksi solar cell ini, ada 26, jadi Cina ini bingung, karena dia nggak boleh langsung kan di-ban. Kemudian ada 26 pabrik di Cina yang pindah keluar Cina, supaya itu tidak dianggap sebagai pabrik Cina. Dari 26 itu, Filipina dapat 1, kemudian Malaysia dapat 2, itu ada di Johor dan ada di Sarawak, kemudian di Thailand ada 4 atau 6 gitu ya, kemudian sisanya di Vietnam. Satu pun nggak ada yang mau ke Indonesia. Itu ya, satu. Saya nggak tahu masalahnya, nanti kita ngomong ke perindustrian segala macam ya. Kemudian ketika misalnya zaman Pak SBY, ini HP ini, iPhone, ini di Cina kan dibuat ini hardware ini $350 dibeli oleh Apple. Kemudian software dikirim lagi ke Amerika, kemudian diisi firmware, software semua. Kita belilah sekarang dengan 1000-an. Nah, waktu itu kan si Foxconn-nya itu kan nawarin ke Indonesia. Nggak tahu gimana, akhirnya nggak deal. Jadi dia mungkin tak insentif apa, tapi nggak jadi juga. Ya. Nah kira-kira jadi iklimnya itu begitu Pak. Orang, saya agak ngacak dulu ya, agak dari Bapak dulu, terus nanti baru Pak Arya. Jadi orang mau berinvestasi Indonesia itu, saya nggak tahu gimana, tidak nyaman. Ya, mungkin aja insentifnya kurang, segala macam nggak kurang. Nah, khusus industri ini, kita sudah berpikir seperti itu Pak Arya. Ya, jadi saya waktu itu dengan PLN, saya itu ketua tim dulu, karena ada dapat SK Menteri Pak Erick Thohir tadi, memimpin tim PLN dan tim Pertamina dan Wika waktu itu. Ya, saya ajak keliling Cina, termasuk 10 manufaktur sel di Cina saya kunjungi, termasuk Longi. I'm visiting Longi in 2019. Ya, semua itu kita 2 minggu kerjaan kita keliling. Perusahaan Cina, siapa sih datang dong ke Indonesia gitu. Kita minta itu.
Dari 10 yang kita kunjungi, satu pun nggak mau. Yang mau hanya satu. Itu namanya JA Solar di Beijing waktu itu. Dia bilang, oke. Dan kita bisa convince waktu itu, oke, berinvestasilah di sini bikin pabrik sel gitu. Dan dia oke, kita akan Nah, itu begitu dia bilang, kita komunikasi terus, dan dia oke, saya akan bikin pabrik 2 giga sel di Indonesia, investasi. Dan dia bilang, dia kasih ke kita dalam RKAP itu semacam tahun depan mau planning apa gitu ya, RKAP di sini sudah setuju. Kita akan 250 juta. Sudah setuju untuk invest 250 juta di Indonesia. Nah, syaratnya apa? Gitu. Dia minta, oke, need saya nggak sampai 2 giga, kita bilang. Ya need kamu berapa? Pokoknya gini, mau 100, mau 200 mega, 300 mega silahkan. Tapi saya pingin kesungguhan kamu. Saya nginvestin duit 250 juta, tapi tolong nanti semua sel ya yang dipakai buat, meskipun ini kapasitasnya 2 giga, hanya kepake 200-300 mega, semua dari sini dong. Gitu. Saya pingin komitmen itu. Ngomonglah itu ke PLN. Begitu ngomong ke PLN, nggak bisa lah, harus minta fatwa Jamdatun, minta ini. Nah waktu itu kita bahas level kementerian Pak. Langsung dapat sama waktu itu di menteri kita bahas gimana supaya jalan begini gitu kan. Akhirnya solusinya ada. Bu Intan waktu itu, kalau tadi foto itu, ada Bu Intan bilang, boleh tapi nanti kita bikin GV, tapi sahamnya 51% punya PLN. Si pabrik ini, 51% PLN, supaya saya bisa tunjuk langsung. Nah, terus minta waktu 2 minggu untuk minta fatwa dari Jamdatun, bahwa ini boleh. 2 minggu, oke, itu keluar, saya nggak tahu yang dari Jamdatun keluar atau enggak, tapi katanya oke, dan 2 deal. Tapi begitu masuk di level bawah, nggak bisa, kita harus tetap tender segala macam gitu. Okay. Nah, itu makanya saya bilang, itu nggak jalan, makanya PSN aja lah. Kalau PSN terus dilindungi presiden kan. Jadi apa yang ada di level dirut, baik Pertamina maupun PLN, ini begitu jalan ke bawah itu aja. Saya 3 tahun Pak ngurus itu, nggak jalan gitu. Makanya saya bilang tadi udah PSN aja dah. Okay. Kalau PSN nanti udah semua tanggung jawab presiden gitu kan. Nah kira-kira begitu Pak. Okay. Ya. Baik. Jadi bukannya nggak ada Pak Arya ya, kita udah semua berpikir regional. Bayangin bikin 2 giga, hanya 300, yang lain dia nanti yang 1,8 saya jual keluar katanya. Supply chain. Begini itu. Ya baik, terima kasih. Bu Febi bisa menambahkan yang ya baik, makasih Pak. Ya memang kalau kita melihat untuk mendorong manufaktur, demand ini memang sangat penting. Dan kalau kita melihat target kita untuk jangka panjang 2060 dengan 400 gigawatt, artinya kalau kita hitung rata-rata selama 40 tahun ke depan, itu kan kurang lebih akan ada demand kita 10 gigawatt setiap tahunnya ya. Tetapi memang ya kendalanya memang seperti yang kita lihat saat ini juga yang di RUPTL pun untuk proses pengadaannya juga masih belum lancar. Nah ini mungkin yang saat ini juga kami di kementerian beberapa waktu yang lalu Pak Dirjen juga sudah bersurat ke teman-teman PLN untuk bisa menyampaikan kalau RUPTL itu kan sudah jelas 2030 ya. Artinya untuk proyek-proyek yang harus masuk atau COD di tahun 2025, artinya kan 2023 ini sudah harus ada pengadaan itu untuk solar PV. Sehingga memang kita mengharapkan nantinya PLN juga bisa secara terencana membuat rencana pengadaannya secara jelas sehingga publik juga bisa melihat bahwa memang ada rencana pengadaan dan itu harus ditepati waktunya. Kami juga berhadapan dengan beberapa investor yang terkait dengan hilirisasi ini, karena Pak Menteri juga sangat mendorong untuk bisa kita mengembangkan upstreamnya untuk solar PV ini. Tetapi memang yang selalu mereka keluhkan adalah pengadaan yang tidak jelas. Nah ini yang mungkin ke depan kita coba dorong agar PLN juga bisa mempunyai rencana pengadaan yang jelas, tetapi memang kemudian dipenuhi. Jadi bukan hanya perencanaan, tetapi kemudian tidak dipenuhi. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sangat mendesak. Baik, terima kasih. Sebetulnya masih ingin saya buka pertanyaan lagi, tapi waktunya sudah cukup mendesak ya. Jadi sangat mohon maaf.
bagi yang masih ingin bertanya bisa nanti sambil break bisa berdiskusi dengan masing-masing pembicara. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, bukan di sisi Kementerian SDM, tetapi juga di kementerian-kementerian lain, termasuk di dalam hal penegakan hukum bila menyangkut pengadaan barang untuk BUMN khususnya ya. Jadi ini sangat-sangat heavily regulated sehingga kita juga harus berhati-hati jangan sampai melanggar regulasi-regulasi yang ada tanpa harus mengorbankan pertumbuhan dari energi terbarukan maupun industri energi terbarukan. Harapan saya, harapan kita semua ini bisa bersama antara lain dengan media Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia dengan Indo EBTKE, antar kementerian bisa kita saling bertukar pikiran sehingga bisa menempuh jalan yang lebih baik dan memberikan keamanan, kenyamanan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya di pemangku kepentingan pemerintah. Saya kira itu yang bisa saya tarik kesimpulan singkat. Sekali lagi terima kasih, thank you very much for your coming and your contribution. Actually we still have much more issues to be discussed, but the time is very limited. And again, thank you very much and my appreciation for your coming in this conference. Again, thank you very much. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon Pak Bima. Ya. Oke, baik. Mari kita berdiri di depan sini untuk sedikit apresiasi penyerahan